Terlihat adegan, seorang anak perempuan yang bernama Sri. Sri tinggal bersama sang ayah. Sang ayah adalah satu-satunya anggota keluarga Sri. Kondisi ekonomi keluarga mereka tergolong serba kekurangan. Ditambah kondisi sang ayah juga sedang sakit-sakitan. Mau tidak mau Sri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sri bekerja sebagai pelayan di warung makan milik Buminah yang ada di desanya. Namun, penghasilannya sebagai pelayan di warung tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi dia harus membiayai pengobatan sang ayah yang sedang sakit. Buminah sang pemilik warung memberikan selebaran lowongan pekerjaan kepada Sri. Namun di sini, Sri agak keheranan, karena keluarga Atmojo ini setiap hari mencari orang untuk bekerja di tempatnya. Buminah menasehati Sri untuk mencoba melamar bekerja di tempat keluarga Atmojo, karena gajinya di sana lumayan besar. Beberapa saat kemudian, ada seorang pelanggan yang meminta air putih kepada Sri. Pelanggan itu terus menatap Sri dengan tatapan yang aneh, sementara Sri merasa heran, karena lauk yang ada di piring orang itu tidak disentuh sama sekali. Kemudian pria misterius itu pergi dan meninggalkan sejumlah uang. Namun Sri langsung berteriak karena uang yang dibayarkan pria misterius itu kurang. Melihat kejadian itu, Buminah tidak mempermasalahkannya. Buminah menjelaskan kalau pria tadi sedang menjalankan puasa putih, yang dimana jika seseorang menjalankan puasa putih, dia hanya diperbolehkan makan nasi dan minum air putih saja. Sepulang bekerja dari warung Buminah, Sri pergi ke kediaman keluarga Atmojo untuk mencoba ikut melamar kerja di sana. Setibanya di kediaman keluarga Atmojo, Sri melihat sudah banyak orang lain yang juga ikut mengantri melamar di sana. Beberapa dari mereka banyak yang mengeluh, karena mereka tidak diterima bekerja di sana. Padahal sudah memberikan ijazahnya. Sri yang mendengar hal itu, mulai tidak percaya diri. Orang yang ada ijazah saja tidak diterima, apalagi Sri yang tidak mempunyai ijazah. Karena tidak percaya diri, Sri pun mengurungkan niatnya untuk melamar kerja di sana. Namun ketika dia hendak meninggalkan kediaman keluarga Atmojo, Sri tidak sengaja tertabrak mobil. Karena kejadian itu, sang supir dan majikannya yang bernama Lydia langsung membawa Sri untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Atmojo. Di dalam kediaman keluarga Atmojo, Lydia langsung mengobati luka yang ada di tubuh Sri. Sri bercerita, sebenarnya dia ke sana ingin melamar kerja, namun dia mengurungkan niatnya dikarenakan tidak memiliki ijazah. Lydia berniat mengajak Sri untuk bertemu dengan Mbah Karso Atmojo. Singkat cerita, Sri akhirnya bertemu dengan sosok Mbah Karso Atmojo. Mbah Karso Atmojo adalah kepala keluarga Atmojo. Ketika melihat Sri, Mbah Karso Atmojo langsung tahu kalau Sri ini lahir pada malam Jumat Kliwon. Mbah Karso berkata, kalau mereka berdua saling membutuhkan, Sri membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya yang lagi sakit, sementara Mbah Karso membutuhkan Sri untuk merawat anggota keluarganya. Mbah Karso berjanji akan membiayai semua pengobatan ayahnya Sri, dengan syarat Sri harus bekerja dan mengabdi untuk keluarga Atmojo. Mengingat kondisi ekonomi keluarga Sri yang tidak begitu baik, Sri pun menyetujuinya. Kemudian, Mbah Karso mendekati Sri dan memotong sebagian rambutnya. Dan Sri pun dibawa masuk ke ruangan ritual, tempat mereka akan membuat perjanjian. Mbah Karso duduk di depan sesajian sambil berkata, kalau saat ini Sri akan menjadi hambanya, dan dengan ritual ini perjanjian mereka pun sudah direstui. Mbah Karso mengingatkan, kalau Sri tidak boleh mengkhianatinya, karena nyawa Sri sudah berada di tangan Mbah Karso. Mbah Karso meminta Sri untuk membasuh punggungnya. Melihat punggung Mbah Karso yang dipenuhi luka bernanah, Sri langsung ketakutan dan dia nggak sanggup untuk melihatnya. Namun, karena Sri sudah menjadi bagian dari keluarga Atmojo, mau tidak mau dia harus melakukannya. Mbah Karso berkata, kalau luka itu tidak akan menular asalkan Sri menepati janjinya. Tiba-tiba Mbah Karso meniupkan asap ke wajah Sri, yang membuat Sri langsung jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian Sri terbangun, dan dia sudah berada di dalam mobil. Sri diantar pulang oleh supir keluarga Atmojo yang bernama Sugi. Sebelum pergi,
Sugi berpesan kepada Sri agar tidak menceritakan semua kejadian yang dia alami tadi kepada siapapun termasuk ayahnya sendiri. Bapak pesan, jaga diri yo. Keesokan harinya, Sri terbangun. Karena dia bermimpi buruk, Sri juga melihat ada simbol aneh yang muncul di pergelangan tangannya. Sri mencoba menghapus simbol itu, namun simbol itu tidak bisa hilang, karena sepertinya simbol itu sudah tertanam di bawah kulitnya. Singkat cerita, Sugi supir keluarga Atmojo pun datang untuk menjemput Sri. Sebelum pergi, Sri berpamitan kepada sang ayah. Sri juga berpesan kepada sang ayah untuk menjaga diri dengan baik, dan jangan sampai lupa meminum obatnya secara teratur. Di dalam mobil, Sri berkenalan dengan dua wanita lainnya, yang juga bekerja untuk keluarga Atmojo. Mereka bernama Erna dan Dini. Sugi menjelaskan kalau Dini sudah memiliki banyak pengalaman bekerja di sana, karena Dini sudah lama bekerja di tempat keluarga Atmojo, sedangkan Erna sama seperti Sri dia juga baru mulai bekerja. Mereka pun berangkat, sampai masuk ke tengah hutan, hingga akhirnya Sugi berhenti di suatu tempat. Sugi pun turun dari mobil, dan memberikan persembahan di bawah pohon yang terdapat payung moto. Sebagai pembatas area, Sugi melukai tangannya, dan meneteskan darahnya ke tempat persembahan. Setelah memberikan persembahan, Sugi pun kembali ke mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita akhirnya mereka pun sampai di rumah tua yang berada di tengah hutan, dan di tempat inilah mereka akan bekerja. Sugi menjelaskan, kalau di tempat ini tidak ada listrik, jadi mereka harus menyalakan lampu cempluk atau lilin sebagai penerangan. Sementara itu Erna merasa keheranan, karena melihat ada satu ruangan yang digembok dengan sangat rapat. Begitu juga dengan Sri, dia juga merasa heran, ketika melihat tanggalan di rumah itu penuh dengan coretan silang berwarna merah. Setiap tanggal di sampingnya tertulis angka lain sampai ke angka 1000, dan tanda silang di tanggal itu berhenti di angka 995. Dini pun menjelaskan, di hari ke-1000 itulah mereka baru bisa pulang. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua masuk ke rumah itu. Dia bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin langsung menyuruh Sugi untuk menunggu di luar. Dia juga meminta Dini, Erna dan Sri untuk mengenakan kain jarik tradisional Jawa. Kain itu sudah dibasuh menggunakan air kembang 7 rupa dan diasapi dengan kemenyan. Mbah Tamin berkata, kalau kain itu bisa melindungi mereka dari sosok yang jahat. Sebelum masuk ke ruangan yang terkunci, Mbah Tamin menyuruh Dini untuk mengambil air di dapur sementara Sri dan Erna masuk duluan bersama Mbah Tamin. Setelah mereka masuk ke dalam, Sri dan Erna langsung mencium aroma yang berbau sangat busuk. Di dalam kamar itu juga terlihat ada keranda mayat yang ditutup dengan kain berwarna coklat. Tak lama kemudian, Dini menyusul masuk dan menutup pintu kamar tersebut. Mbah Tamin menjelaskan cara melakukan ritual, yang bernama Basu Sedo, sedangkan Dini langsung membuka kain penutup keranda tersebut. Setelah kerandanya terbuka, Sri dan Erna sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat ada seorang gadis yang terbaring di atas keranda, dengan bau busuk yang sangat menyengat. Mbah Tamin pun menjelaskan kalau gadis ini bernama Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karso Atmojo. Mbah Tamin juga berkata, kalau Dela adalah korban santet, yang dimana sekarang tubuhnya dikuasai oleh iblis jahat bernama Sengar Turi. Iblis itu akan bertahan di tubuh Dela selama 1000 hari, dan jika mereka tidak melakukan sesuatu sampai hari ke-1000, Dela akan hilang selama-lamanya. Dan ritual Basu Sedo ini, bukanlah cara untuk menyelamatkan Dela, tetapi ritual tersebut hanya untuk menenangkan iblis Sengar Turi yang bersarang di tubuh Dela. Ritual itu harus dimulai saat senja tiba dan diselesaikan sebelum matahari terbenam. Jika sudah selesai, pita kaset itu harus dikembalikan ke posisi semula. Mbah Tamin pun meminta Dini untuk memutar kasetnya. Dengar baik-baik dan ikuti semua perintah saya. Dari kaset tersebut terdengar suara Mbah Karso. Mbah Karso menjelaskan tata cara melakukan ritual tersebut. Mereka harus mengikuti semua perintah dari Mbah Karso dengan benar. Dini adalah orang pertama yang melakukan ritual tersebut. Sambil mendengarkan petunjuk dari kaset itu, Mbah Karso berkata ketika membuka keranda, pastikan tangan dan kaki Dela terikat dengan kuat, karena kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Dini mulai membasuh tubuh Dela menggunakan air kembang. Ketika membasuh tubuh Dela, mereka juga harus mengikuti mantra yang diucapkan oleh Mbah Karso.
Pada saat Dini sedang membasuh wajah Dela, tiba-tiba tangannya digigit oleh Dela yang dirasuki iblis Sengar Turi. Dengan cepat Mbah Tamin langsung menenangkan iblis Sengar Turi menggunakan air kembang 7 rupa. Sri yang ketakutan melihat kejadian itu langsung bergegas pergi. Erna yang kebingungan, tak tahu harus kemana. Akhirnya Erna pun mengikuti Sri. Sri berkata, kalau dia tidak sanggup melakukan pekerjaan ini. Ketika mereka sampai di pohon yang ada payung moto, tiba-tiba mereka berdua mimisan dan akhirnya pingsan. Sugi yang melihat kejadian itu, menyusul mereka, dan membawa mereka kembali ke rumah tua. Pada saat mereka sudah tersadar, Mbah Tamin menjelaskan, kalau mereka berdua sudah membuat perjanjian yang tidak bisa mereka langgar. Karena area tersebut sudah dipagari secara gaib, untuk menghalangi Dela maupun iblis Sengar Turi agar tidak bisa keluar dari hutan ini, Mbah Tamin juga menambahkan mereka hanya perlu membasuh dan menjaga Dela selama 4 hari ke depan sampai ritual basuh Sedo berakhir. Lalu Mbah Tamin dan Sugi pun meninggalkan tempat itu, dan pada malam itu mereka sudah memasuki hari ke-997. Mereka bertiga yang tidak bisa tidur pun terus membicarakan Dela yang terkena santet. Dini yang sudah lama bekerja di sana, menjelaskan kalau keluarga Atmojo memang memiliki banyak musuh. Sejak dirasuki oleh iblis Sengar Turi, Dela sudah membunuh banyak anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibunya sendiri, hingga pada saat Dela hendak membunuh Mbah Karso, akhirnya Dela pun berhasil ditangkap. Sejak adanya ritual basuh Sedo, iblis Sengar Turi mulai bisa dikendalikan. Dini meminta Sri dan Erna untuk bekerja sama merawat Dela karena ritual itu hanya tinggal 3 hari lagi. Sebenarnya tempat itu apik ya, Sri. Dela lapo ya? Gak digowo ke dokter ae. Sri, Erna, ayo ke tempat pompa. Yo, Mbak. Banyune pindahno ke baskom. Singkat cerita, ketika Sri lewat di depan kamar Dela, Sri mendengar ada suara wanita yang meminta tolong. Lalu Sri yang penasaran pun mendekati pintunya, dan melihat ada sosok bayangan yang melintas. Namun ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat kalau keranda itu masih tertutup dengan kain. Sri langsung pergi ke dapur dan menceritakan hal itu ke Dini. Dini pun menjelaskan kalau suara dan bayangan itu merupakan ulah dari iblis Sengar Turi yang berusaha mengelabui mereka. Dini yang kesal karena pompa airnya tiba-tiba macet, dan kalau tidak ada air, mereka tidak bisa melanjutkan ritual basuh Sedo. Dini pun menyuruh Erna untuk membasuh Dela dengan air seadanya. Sementara Dini mengajak Sri untuk memperbaiki pompa air yang sedang rusak. Sebenarnya Erna agak takut kalau dia harus melakukan ritual itu sendirian. Tapi mau bagaimana lagi karena Dini dan Sri harus memperbaiki pompa air yang rusak. Kalau tidak, mereka tidak bisa mendapatkan air yang cukup untuk melakukan ritual berikutnya. Mereka tidur bertiga di satu ranjang. Pada saat mereka tertidur, Sri bermimpi kalau dia terbangun di dalam sebuah lubang. Tiba-tiba saja, Sri mendengar ada suara seorang wanita yang meminta tolong. Sri yang penasaran mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun anehnya, suara itu persis seperti suara Dela. Namun tanpa dia sadari, di belakangnya sudah ada pria misterius yang berbaju hitam. Pria misterius pun berlari menuju ke arah Sri, yang akhirnya membuat Sri terbangun. Ketika terbangun, Sri kaget karena ada daun tebu di tangannya. Bahkan di kakinya juga terdapat rumput yang menempel persis seperti ketika dia sedang berlari di alam mimpi. Pada saat mereka sedang sarapan, Sri menceritakan kejadian tersebut kepada Dini dan Erna. Namun Dini tidak terlalu memperdulikannya, karena Dini beranggapan kalau Sri ini cuma kelelahan. Pada sore harinya, giliran Sri yang akan melakukan ritual basuh Sedo. Sri masuk ke kamar Dela sambil membawa ember berisi air dan sebuah lampu. Namun, sebelum dia memulai ritualnya, Sri agak heran melihat bunga sesajen yang bertebaran di lantai. Kemudian Sri menghidupkan lilin dan memutar kasetnya. Namun, suara dari kaset itu berbeda dari biasanya, malahan terdengar seperti suara kaset yang rusak. Tiba-tiba saja, Sri mendengar suara Dela yang memanggilnya. Sri pun membuka keranda tersebut lalu duduk di samping Dela. Sri bercerita kepada Dela tentang mimpi yang dia alami semalam. Sri berkata, kalau dia mendengar suara Dela yang sedang meminta tolong. Tiba-tiba, Sri dikagetkan dengan suara kaset rekaman yang terdengar seperti suara kaset rusak.
Pada rekaman kaset itu terdengar suara Mbah Karso meminta agar keranda serta tali yang terikat di tangan dan kaki cucunya harus dibuka. Tentu saja Sri merasa ada yang janggal, karena waktu mendengar pertama kali, Mbah Karso mengingatkan kalau sebelum mereka membuka keranda tersebut, mereka harus memastikan tali di tangan dan kaki Della harus terikat dengan kuat. Tapi sekarang rekaman itu malah menyuruh untuk membuka tali ikatan Della. Karena penasaran, Sri mencoba untuk memutar ulang kaset rekaman itu dari awal. Namun alat pemutar kaset itu malah rusak, bahkan lilin serta lampu di dalam kamar itu tiba-tiba mati. Sri yang berusaha menghidupkan lilin itu kembali. Tiba-tiba sosok Sengar Turi yang terlihat seperti kuyang muncul di belakang Sri. Sengar Turi terus mencoba mengganggu Sri. Sementara itu, Della terus merintih dan meminta tolong. Dia meminta Sri untuk mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba, jasad Della berubah menjadi Sengar Turi yang sangat mengerikan. Mendengar teriakan Sri, Dini langsung masuk dan berusaha menyelamatkan Sri. Dini mencoba memakaikan kain jarik, dan membantu Sri untuk menuntaskan ritual Basu Sedo yang belum terselesaikan. Di sini Dini terlihat sangat kesal karena Sri tidak menjalankan ritual itu dengan semestinya. Dini juga bertanya kepada Erna apakah sebelumnya dia menjalankan ritual tersebut dengan benar. Erna pun dengan gugup menjawab, kalau dia sudah menjalankan ritual tersebut dengan benar. Iki lapo sih? Sri kembali bermimpi dan mendengar suara Della yang meminta tolong. Sri berjalan menuju ke sebuah gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Lalu dari bayangan kaca, Sri melihat sosok pria berbaju hitam sambil membawa kapak berdiri tepat di belakangnya. Dan Sri pun kembali terbangun dengan rambut yang sudah terpotong. Namun kali ini Sri tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dari jendela Sri tidak sengaja melihat Erna yang sedang berusaha membuka pintu kamar Della. Tidak lama kemudian pandangannya teralihkan, ketika melihat Mbah Tamin yang datang ke sana. Sri dan Erna pun mendekati Mbah Tamin dan membantunya untuk mengangkat barang bawaannya. Mereka berdua merasa heran ketika melihat Sugi yang sibuk menggali tanah. Ketika Mbah Tamin ingin membuka kamar Della, Sri pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kemarin kepada Mbah Tamin. Mbah Tamin sudah mendengar semua cerita itu dari Dini. Mbah Tamin menjelaskan kalau suara kaset rekaman itu berubah karena ulah dari Sengar Turi yang berusaha menipunya. Mbah Tamin menyarankan Sri untuk tetap tenang, karena ritual tersebut tinggal sehari lagi. Mbah Tamin pun masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi dari Della. Setelah itu Mbah Tamin dan Sugi pun pergi, sementara Dini, Sri, dan Erna masih tetap tinggal untuk melakukan ritual yang terakhir. Mereka yang penasaran pun membuka terpal, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Sugi tadi. Ternyata dari tadi Sugi menggali liang kubur, tapi entah untuk siapa. Singkat cerita, sebelum hari senja tiba Dini dan Erna pergi ke dapur untuk mengambil air. Di sini mereka mulai curiga, takutnya nanti dari mereka ada salah satu yang akan tewas dan dijadikan tumbal. Erna yang mulai ketakutan mengajak Sri untuk kabur dari sana ketika ada kesempatan. Dini tiba-tiba muncul di belakang mereka dan mengingatkan bahwa ritual kali ini tidak boleh lagi ada kesalahan. Namun saat kaset diputar, kaset itu tidak memulai dari awal, melainkan langsung masuk ke tahap pembasuhan kaki. Dini pun memutar kembali kaset itu hingga kembali ke bagian awal. Tapi masalah lain kembali muncul di mana ember yang mereka bawa ternyata bocor. Dengan cepat Sri kembali ke dapur untuk mengambil air. Namun pompa airnya kembali macet. Sri pun tidak bisa mendapatkan cukup air untuk melakukan ritual. Sementara matahari sudah mulai tenggelam. Kemudian Dini menyusul ke dapur untuk membantu Sri memompa airnya. Sementara Erna akan menjaga Della dari depan pintu kamar. Ketika mereka berhasil mendapat air yang cukup, mereka pun kembali ke kamar. Namun Della sudah tidak ada di atas keranda, dan ternyata Della sedang cangkruk di sudut kamar. Dengan perlahan, Dini membujuk Della agar kembali ke atas keranda. Erna yang mendengar keributan dari dalam kamar langsung masuk untuk menyelamatkan Dini dan Sri. Namun Della langsung menarik kakinya dan menggigit pundak Erna. Mereka sempat kesulitan menghadapi amukan dari iblis Sengar Turi.
Lalu Sri menyiram air kembang 7 rupa ke tubuh Della hingga akhirnya Della mulai melemah dan tidak sadarkan diri, dan mereka pun dengan cepat kembali menidurkan Della ke atas keranda. Untungnya Erna selamat dari serangan iblis Sengar Turi, dan hanya mengalami luka ringan. Sambil kesakitan Erna berkata, kalau sepertinya mereka bertiga hanya akan dijadikan tumbal, Erna berpikir Mbah Tamin sengaja menumbalkan mereka untuk menggantikan nyawa Della, ditambah lagi Sugi sudah menggali tanah di depan rumah ini untuk dijadikan sebagai kuburan. Sri mulai merasa tidak kuat. Sri tidak menyangka kalau pekerjaan yang ingin dia lamar malah berakhir dengan tragis. Namun Dini membantah semua perkataan Erna. Dini kembali teringat dengan kejadian ketika Della masih tinggal di rumah Mbah Karso. Waktu itu sebelum ada Sri dan Erna, Dini bekerja bersama 2 wanita lain bernama Jum dan Ratih. Suatu ketika, mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal, di mana mereka tidak melakukan ritual basuh sedo sampai tuntas sehingga iblis Sengar Turi membunuh mereka berdua. Karena kejadian itu Dini sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun Mbah Tamin berusaha menolong Dini agar dia tidak mati di tangan Sengar Turi, dan dia percaya setelah ritual sampai hari ke-1000 selesai semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya mereka mendapati gembok kamar Della yang sudah rusak. Pada saat masuk ke dalam mereka semakin dibuat kaget, ketika melihat jendela di kamar Della yang sudah jebol, dan Della juga menghilang dari kamarnya. Padahal ritual tinggal tersisa beberapa jam lagi, namun masalah yang datang semakin memburuk. Dini teringat kalau area ini sudah dipagari oleh Mbah Tamin, kemungkinan Della masih berada di sekitar sini. Dengan cepat Dini, Erna, dan Sri berpencar untuk mencari keberadaan Della. Ketika sudah sampai di salah satu perbatasan, Dini melihat payung moto itu sudah terjatuh. Dia pun kembali menancapkan payungnya ke tanah. Lalu, tiba-tiba, sementara di sisi lain, Sri juga berhasil menemukan payung moto di tempat perbatasan. Namun tanpa dia sadari Della sudah berada di belakangnya. Della berusaha membunuh Sri dengan mencekiknya, tapi untung Mbah Tamin datang dan langsung menyelamatkan Sri. Ketika Della sudah mulai lemah, Mbah Tamin kembali mengikat Della. Namun dari belakangnya Mbah Tamin tiba-tiba ada orang yang menusuk punggung Mbah Tamin. Dan ternyata orang itu adalah Erna. Ternyata selama ini, Erna lah yang sudah menyabotase ritual basuh sedo. Seakan ritual tersebut selalu mendapat masalah, Erna jugalah yang sudah melepas ikatan Della. Sebelumnya dia sengaja melakukan itu semua agar Della tidak bisa diselamatkan sampai hari ke-1000. Ini harus aku lakukan, Sri. Karso yang memulai ini semua. Erna pun berusaha membunuh Sri. Tapi untung Sri masih bisa melawan dan memukul kepala Erna menggunakan batu sampai dia terjatuh. Terlihat Erna tidak bergerak lagi. Ketika Sri mengeceknya, ternyata kepala Erna sudah tertancap ranting kayu dan akhirnya Erna pun tewas. Mereka kembali membawa Della dan jasad Mirna ke rumah tua. Tidak lama kemudian terlihat Mbah Karso juga datang ke sana. Sri yang takut nanti akan disalahkan atas kematian Erna, ingin pergi dari tempat itu. Namun Dini terus mencoba membujuknya. Ketika di hadapan Mbah Karso, Sri hanya bisa menangis dan meminta maaf karena telah membunuh Mirna. Tapi Mbah Karso berkata, kalau itu bukan kesalahan Sri. Mbah Karso juga berkata, cuma Sri yang bisa menyelamatkan cucunya. Mbah Tamin menambahkan, cuma darah Sri yang memiliki aroma persis seperti Sabdo Kuncoro, orang yang sudah mengirim santet ini kepada keluarga Atmojo, dan mimpi yang dialami oleh Sri. Sebenarnya itu bukanlah mimpi, melainkan dunia sukma dan di sanalah roh Della disekap. Cuma Sri satu-satunya orang yang berhasil berhubungan dengan Della di alam sukma, dan cuma Sri yang bisa menyelamatkan Della. Mbah Karso tidak mau semua usahanya selama ini menjadi sia-sia. Setelah pikir panjang, akhirnya Sri pun mau menyelamatkan Della. Mereka pun langsung bersiap, dan memasukkan Della ke lubang yang sudah digali Sugi sebelumnya. Mbah Tamin meminta Dini untuk terus melakukan ritual basuh sedo, supaya ketika Sri masuk ke alam sukma, iblis Ngaturi tetap tenang, dan tidak mengganggunya. Sebelum masuk ke dalam lubang, Mbah Karso memberikan pisau kecil kepada Sri, karena di alam sana ada Sabdo Kuncoro yang akan menghalanginya. Setelah itu Sri pun mulai turun ke dalam lubang. Mbah Tamin berkata, kalau dunia nyata dan dunia sukma berbeda, jika di dunia nyata siang maka di sana malam, dan sebaliknya,
Sri hanya memiliki waktu sampai sebelum matahari terbit. Jika hari sudah terang, maka Sewu Dino akan berakhir dan Dela tidak bisa lagi diselamatkan. Sugi pun menyiramkan darah segar ke seluruh tubuh Sri. Seketika Sri terbangun di alam sukma yang sudah gelap. Dengan pisau pemberian Mbah Karso, Sri menyusuri ladang tebu dengan penuh waspada. Sri pergi menuju ke rumah tua tempat roh Dela disekap. Dini kehabisan air kembang yang digunakan untuk menenangkan Sengar Turi. Dia meminta Mbah Tamin untuk mengisi kembali airnya, namun Sengar Turi yang sudah ganas langsung menyerang Dini, dan juga Mbah Tamin. Di sisi lain, Sri berhasil menemukan tempat roh Dela disekap, namun Sabdo Kuncoro berhasil memergokinya, dan berhasil melukai kepala Sri. Dengan cepat Sri menusuk pisau ke tubuh Sabdo Kuncoro yang membuatnya meringis kesakitan, lalu Ruh Dela berteriak, memberitahu Sri untuk mengambil kuncinya di tubuh Sabdo Kuncoro. Hingga akhirnya, Sri berhasil masuk dan bertemu dengan roh Dela yang disekap di dalam kelambu putih. Sementara di alam nyata, Sugi masih berusaha menahan serangan dari Sengar Turi. Namun Sengar Turi berhasil melukai kaki Sugi. Ketika Sengar Turi hendak menyerang Mbah Karso berkata, kalau sebenarnya Sengar Turi adalah anaknya. Di sisi lain, Sri langsung membawa roh Dela keluar dari rumah tersebut. Namun Sabdo Kuncoro kembali menyerang Sri, dan dia berhasil menusuk dada kanan Sri. Ruh Dela pun membantu Sri dengan memecahkan lampu hingga membuat Kuncoro terjebak di sana. Ketika Sri dan Ruh Dela berhasil kabur, Sengar Turi yang menyadarinya langsung keluar dari tubuh Dela, dan pergi menuju ke alam sukma untuk menyerang mereka berdua. Namun Sri berhasil menusuk Sengar Turi menggunakan pisau pemberian Mbah Karso, yang membuat Sengar Turi kesakitan. Dengan cepat Sri pun membawa roh Dela untuk masuk ke dalam lubang. Akhirnya, Sri kembali ke dunia nyata dan berhasil membawa Ruh Dela kembali ke tubuh aslinya. Adegan berpindah ke tempat lain, yang dimana Sabdo Kuncoro juga kembali ke dunia nyata dengan luka tusukan di perutnya. Di sini dia sangat sedih mengetahui Erna sudah meninggal. Ternyata Erna adalah kekasih dari Sabdo Kuncoro. Tidak lama kemudian iblis Sengar Turi menghampiri Sabdo Kuncoro untuk menagih janjinya. Henti janjimu! Beberapa hari kemudian Sri datang ke rumah keluarga Atmojo. Di sana Mbah Karso memberikan gaji yang sudah dia janjikan kepada Sri, karena sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu tiba-tiba Sri bertanya apakah benar, kalau keluarga Atmojo lah yang memulai semua masalah ini. Namun Mbah Karso tidak menjawabnya. Mbah Karso berkata, lebih baik Sri tidak usah tahu banyak tentang masalah ini, karena menurut Mbah Karso pengetahuan bisa membawa orang menuju kematian. Sri akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut, dan langsung berpamitan untuk pulang. Di dalam perjalanan Sugi berkata, kalau keputusan yang diambil, Sri sudah benar. Jika Sri mengambil uang itu, maka nasibnya akan sama seperti Sugi, tidak bisa lepas dari keluarga Atmojo. Sugi mengingatkan, agar Sri berhati-hati, karena Mbah Karso akan terus memaksa Sri untuk menerima uang tersebut. Sugi menjelaskan, kalau dulu sebenarnya dia bekerja untuk Sabdo Kuncoro. Terakhir kali, dia melihat majikannya itu kabur, namun karena dia kabur Sabdo Kuncoro berhasil selamat dari peristiwa berdarah itu. Sabdo Kuncoro sangat sedih ketika mengetahui seluruh keluarganya sudah tewas karena terkena santet yang dikirim oleh keluarga Atmojo. Santet itu bernama Janur Ireng. Santet Janur Ireng biasanya digunakan untuk membunuh seluruh keluarga atau sekelompok orang secara bersamaan. Orang yang terkena santet Janur Ireng, satu persatu akan memuntahkan darah hitam yang sangat kental. Selain itu, mereka juga mendapat dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, mulai dari membentur-benturkan kepalanya ke lantai, hingga menusuk tubuhnya dengan pisau. Memang yang memulai semua ini adalah keluarga Atmojo. Karena sakit hati, Sabdo Kuncoro pun mencoba untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Di sisi lain, Sabdo Kuncoro sudah tewas di tempat ritualnya. Sabdo Kuncoro dibunuh oleh Sengar Turi, karena Sabdo Kuncoro yang tidak menepati janjinya kepada Sengar Turi. Beberapa bulan kemudian, Sri mendengar ketukan pintu.
Ketika Sri membuka pintu, Sri menemukan amplop berisi uang pemberian dari Mbah Karso. Sri yang tidak menginginkan uang itu pun kemudian menaruh uang itu di tengah jalan. Tiba-tiba, simbol di pergelangan tangan Sri pun menghilang. Dari kejauhan Sugi yang melihat kejadian itu, akhirnya dia pun segera pergi dari sana. Dan cerita pun tamat.